karena mereka pada tingkatan itu sudah paham dengan rencana dan terjadwal juga, seperti itu. Kemudian ada penambahan tingkat atau posisi pada hierarki. Yang kelima, sistem informasi vertikal, seperti itu. Kemudian, sedangkan pada hubungan horizontal ini dilakukan agar organisasi bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Tingkat ketidakpastian, derajat saling ketergantungan, dan jenis sasaran akan mempengaruhi kualitas hubungan horizontal. Sama seperti vertikal tadi, ketidakpastian juga mempengaruhi kualitas hubungan horizontal dan vertikal. Sedangkan alat untuk mengukur hubungan horizontal yaitu dokumen tertulis, kontak langsung, penghubung, satuan tugas, tim, dan integrator permanen. Seperti itu. Kemudian, nah ini adalah gambar 9.4 mengenai alat untuk mengukur horizontal. Oh, yang vertikal belum saya. Oh iya, yang vertikal maaf. Iya. Ini yang horizontal. Jadi mengukurnya yang paling rendah mengenai dokumen tertulis, kemudian kontak langsung, penghubung, satuan tugas, dan yang paling tinggi adalah tim. Seperti itu. Lalu sekarang adalah kegiatan 2 mengenai struktur organisasi menurut fungsi dan menurut produk. Jadi selain struktur organisasi itu struktur organisasi ada yang horizontal, ada yang vertikal. Struktur organisasi juga dibagi menurut fungsi dan menurut produk. Apakah itu? Seperti ini. Kita lihat dulu di gambar 9.5. Di situ ada struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi menurut produk. Nggak kelihatan ya. Kalau yang ini struktur organisasi fungsional, di sana ada bagian lead bank, ada bagian pemasaran, bagian keuangan, dan bagian produksi. Sedangkan kalau kalau organisasi menurut produk, struktur organisasi menurut produk, mereka ada divisi A, divisi B, divisi C, produk A, produk B, produk C, dan masing-masing ada lead bank, ada produksi, ada keuangan, ada pemasaran. Setiap produk ada masing-masing fungsi ini. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lanjutkan dulu. Apakah struktur organisasi fungsional? Yaitu kegiatan di seluruh tingkatan dikelompokkan sedemikian rupa sehingga kegiatan yang fungsinya sama terkumpul pada satu bagian. Jadi, kata kunci fungsional, struktur fungsional yaitu fungsinya sama terkumpul jadi satu. Nah, namun masalah utamanya yaitu menuntut keahlian fungsional, efisiensi, dan mutu pekerjaan yang baik. Karena kalau mereka sudah dikumpulkan menurut fungsi, orang-orangnya juga harus punya keahlian yang tinggi, keahlian fungsional yang tinggi. Seperti itu. Kesulitan untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan bagian atau fungsi lain karena mereka kan dikelompokkan fungsi secara fungsi dan fungsi sendiri. Fungsi A dia bagian pemasaran, fungsi B dia bagian produksi, seperti itu. Nah, seringkali mereka itu sulit kerjasama antara
fungsi produksi sama fungsi pemasaran. Seperti itu kelemahan dari struktur organisasi fungsional. Sekarang kita struktur fungsional ini sesuai jika digunakan pada lingkungan yang stabil. Selama lingkungan stabil, tidak apa-apa menggunakan struktur organisasi fungsional, karena mungkin tidak menuntut koordinasi antar bagian. Jadi pada perusahaan yang koordinasi antar bagiannya tidak begitu diperlukan, mereka bisa menjalankan perusahaan meskipun nggak ada komunikasi satu sama lain. Bukan nggak ada, sedikit atau tidak terlalu harus berkomunikasi antar fungsi seperti itu. Jika mereka menggunakan struktur fungsional, maka mereka juga mampu menurunkan besarnya ongkos-ongkos. Seperti teman-teman bisa lihat, kalau misalnya satu bagian terdiri dari satu fungsi, maka peralatan yang digunakan ya hanya di bagian itu saja gitu. Tidak perlu misalnya dia bagian pemasaran dibagi menjadi beberapa bagian. Oke. Misalnya bagian pemasaran ada 3 bagian. Kalau masing-masing berbeda tempatnya, maka peralatan yang dibutuhkan juga akan ada 3 gitu. Padahal peralatan itu tidak digunakan sepanjang hari. Nah, kalau mereka dijadikan satu bagian pemasaran ya, peralatannya dijadikan satu, mereka bisa menggunakan satu alat saja sepanjang hari secara gantian, karena kan mereka nggak seharian menggunakan alat itulah. Maka itu bisa menurunkan beberapa ongkos yang ada pada organisasi. Itu kemudian ini adalah karakteristik struktur organisasi fungsional. Bisa teman-teman baca di tabel 9.1 untuk lingkungan organisasi. Struktur organisasi ini cocok untuk lingkungan seperti apa, dengan sistem internal seperti apa. Kelebihannya juga sudah ada di situ, kekurangannya juga demikian. Oke. Nah, sekarang yang kedua, setelah tadi fungsional, kita beralih ke struktur organisasi produk. Struktur organisasi produk ini merupakan pengelompokan yang dilakukan menurut jenis produk yang dihasilkan, output. Kalau tadi fungsi-fungsi berarti dia input, kalau ini jenis produk berarti dia output. Jadi untuk menghasilkan satu produk diperlukan banyak fungsi seperti itu. Nah, ini adalah karakteristik untuk struktur organisasi produk. Oke, jadi untuk lingkungan yang seperti apa, sistem internalnya bagaimana, kelebihan dan kekurangannya juga sudah terangkum dalam tabel ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan perbedaan antara organisasi fungsi dan produk? Sudah jelas ya. Pokoknya kalau fungsi berarti dikelompokkan menurut fungsi-fungsinya. Kalau produk berarti dikelompokkan menurut produk-produknya. Nah, kalau dia menghasilkan produk, dia membutuhkan banyak fungsi.